awal abad ke-1, awal abad pertama tahun 50-an kah atau di bawah tahun 50, ada tidak dicatat oleh Alkitab seseorang yang berbahasa roh dan bahasanya seperti apa? Terima kasih Pak Pendeta. Oke, bagus itu pertanyaannya. Bahasa roh itu, ya, itu tanda kepada orang yang tidak beriman. Ya. Bahasa roh itu ada 3 jenis. Ya, ada ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Ya, Roh Kudus yang mengambil alih, dia berkata-kata seperti bahasa orang yang mendengarnya. Saya sudah sering seperti itu. Ketika saya melayani orang suku Cina, diambil Roh Kudus. Mulut saya berbahasa Cina. Ketika saya melayani orang suku Dayak, diambil Roh Kudus, saya berbahasa Dayak. Padahal saya nggak tahu bahasa Cina, nggak tahu bahasa Dayak. Itu salah satu. Ya. Terus bahasa roh yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2 itu. Rahasia, tidak dimengerti orang lain, hanya Allah saja yang tahu. Ini saya bacakan ayatnya. Nah, ya. Betul banyak. Ini saya bacakan. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, R-nya kecil, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, R besar, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, ketika saya berkata-kata dengan bahasa roh, R kecil saya, dia ambil Roh Kudus. Nah, itu rahasia, tidak tahu orang siapapun. Ya, terus ada lagi ketiga, ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan. Ya, ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan. R-nya kecil. Nah, seperti ini contohnya. Seperti kita ini, beda-beda kita sukunya kan? Berarti beda-beda bahasa ibu kita, bahasa ibu. Kalau saya Batak Karo, bahasa ibu saya Batak Karo. Iya, bahasa ibu saya artinya bahasa ibu itu ibu kandung enggak. Ya pengertiannya. Ya, kalau umpamanya orang Batak Batak Toba, dia silahi itu bahasa ibunya bahasa Toba. Nah, kalau orang Dayak Kahayan, bahasa ibunya bahasa Dayak. Umpamanya apa kabar itu? Nare kabar. Nah, seperti itulah. Begitu juga bahasa roh R kecil, ya, yang orang yang sudah menerima Roh Kudus tanda diberikan bahasa roh, itu R kecil, itu prakteknya di 1 Korintus 14 ayat ini. Ini ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Apa dikatakan sini? Peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah, itu bahasa rohnya R kecil. Itu yang bisa ditafsirkan bagi orang yang sudah menerima karunia menafsirkan. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, ada 1 Korintus 8 itu 1 itu 8, ya. Karunia berkata hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia makan mujizat, karunia berbuat, karunia berbahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi, orang yang maka Rasul Paulus mengatakan, orang yang sudah menerima karunia berbahasa roh, dia berdoa juga supaya diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Soalnya kalau enggak ditafsirkan, bagaimana orang tahu? Nah, saya diberikan Tuhan karunia bahasa roh, dan saya berdoa dan diberikan juga Tuhan karunia menafsirkan bahasa roh R kecil. Tapi kalau R kecil itu nggak ada kuasanya. Beda kalau R besar, Roh Kudus yang mengambil alih itu ada kuasanya. Seperti ini contohnya. Ini saya berbahasa roh R kecil, ya. Saya berkata-kata, saya memuji kan. Rasul Paulus juga mengatakan begini. Aku juga menyanyi, memuji, berdua dengan rohku R kecil, dan aku juga menyanyi, memuji dan berdua dengan akal budiku. Itu sama saja, nggak ada kuasanya. Seperti ini, saya menaikkan pujian dengan akal budi, ya. Ini contohnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, syukur bagimu. Ini akal budi, ya. Bahasa R kecil, ya. Osata karamana hobiala kita hai, yogi abayano. Ini artinya, penafsirannya, kasih karuniamu menyelamatkan aku Tuhan, luar biasa kemurahanmu. Ini tafsirannya. Karena saya sudah diberikan Tuhan karunia menafsirkan bahasa roh R kecil, tapi R besar yang rahasia nggak bisa ditafsirkan. Bahkan ya Wahyu pasal 11 ayat 4, 5, 6 itu, ya, ketika orang yang sudah menerima urapan api, ketika dia memperkatakan kepada orang yang menyakiti hatinya, keluarlah api dari mulutnya. Ada ayatnya. Itu senjata. Itu yang menghanguskan. Maka sering itu saya peperangan roh mengalahkan si ular naga tua itu. Ular naga itu ada api dari mulutnya. Maka saya serang mereka dengan api yang keluar dari mulut saya. Lenyap mereka. Itu udah biasa. Kalau belum masuk dimensi roh, nggak akan mampu. Iya. Nggak akan sanggup. Termasuk ini sama seperti Pastor Andi Simon. Andi Simon belum ada urapan apinya.
Makanya ketika orang datang ke sana minta doa, enggak semua datang mereka kepada saya. Itu udah banyak seperti itu. Iya, Pak, Terima tapi kasih Pak Pendeta. Lanjut ke ini, barangkali itu saja yang saya masuk tadi. Mohon maaf saya potong. Artinya substansi yang mendasari dari kata bahasa roh sudah dijabarkan oleh Pak Pendeta. Silakan lanjut Pak Kahenis. Terima kasih. Salam. Oke, silakan. cuma saya gini, Pendeta Alexander, memang ada yang benar dikatakan Pak Pendeta. Cuma ya kalau sebaiknya kita berdoa itu ya biasa aja gitu loh. Artinya jangan sampai berlebihan gitu loh. Karena kita juga tidak menyukai orang yang berlebihan loh. Itu berlebihan, Begini. Pak. Makanya ada kualitas iman itu ada Bapak di sekolah halaman juga ingat? pelataran. Bapak sekolah nggak? Sekolah pendeta? Gini, saya sekolah. Berapa Saya tahun, Pak? lahir barunya dulu di Gereja Kemenangan Indonesia di Medan. Saya mengikuti semuanya. Terus Institut Alkitab Rema. Ya, training pelayanan 3 kali pun saya ikuti. Training dasar rohani Kristen. Bahkan, dengar dulu. Bahkan banyak orang-orang pendeta-pendeta yang sarjana teologi, master teologi, doktor teologi pun belajar sama saya secara roh. Jadi bagaimana yang dikatakan Alkitab itu, Pak? Jika kamu berdoa, bukalah pintumu, masuklah ke dalam. Artinya di situ kan kalau berdoa itu harus sunyi-sunyi, Pak. Nggak boleh Ini, seperti itu. seperti itulah huruf itu. Jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintunya, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, katanya. Banyak orang bertanya seperti itu kepada saya. Masuk dalam kamar, Pak, saya tanya kembali. Kalau kalian di gereja kalian, kan di ruangan gereja itu besar. Kalau kalian mau berdoa, adakah kamar-kamar di situ? Gimana? Jawab. Bapak nggak tahu apa makna dari Alkitab itu, Pak. Artinya di situ. Tahu, saya mau jelaskan dulu. Ini dulu. Saya tahu. Apa artinya Bukan itu? Saya berarti. tahu. Enggak, dengar dulu, Pak. Maksudnya di situ, Pak, bukan berarti kita masuk ke kamar. Bukan itu. Itu adalah sebuah apa saya bilang ya, metafora ya, atau apa namanya itu, perumpamaan. Saya jelaskan dulu. Nah, itu perumpamaan, Pak. Saya jelaskan sedikit, Pak. Artinya di situ masuklah ke dalam kamarmu. Artinya di situ bukan berarti kita menunjukkan bahwa saya ini berdoa loh. Itu namanya orang munafik, Pak. Kalau kita terlalu menunjukkan bahwa kita ini berdoa, kita berlebihan gitu loh. Tapi kalau bisa orang nggak usah tahu kita berdoa, gitu loh. Karena berdoa dalam hati aja, Pak. Itu Tuhan Maha tahu. Nggak harus teriak gitu loh. Terus begini, itu tergantung masing-masing untuk mempraktekkan menghidupi firman Tuhan. Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahu kepada hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak ketahui. Bagaimana berseru? Terus Markus bentar, Markus 11 ayat 23, 24. Aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata. Gimana itu? Apakah enggak pakai suara berkata? Ya Pak Pendeta, tapi Tuhan Yesus kan datang bercakap-cakap dengan murid-murid, bercakap-cakap dengan orang-orang, itu kan bukan pakai bahasa roh. Nah gimana itu Bang? Iya, betul. Dia pakai bahasa yang selama ini mereka pakai. Nah, terus gimana Maka pertanyaannya? itu tidak punya kuasa karena tidak memakai bahasa roh. Maksudnya gimana ini? Tuhan Yesus berkata-kata dengan muridnya, ya, ada kuasanya. Ya, apakah dia memakai bahasa roh? Kan tidak juga toh Bang. Iya, betul. Nah bahasa roh itu apakah semua orang percaya harus menggunakan bahasa roh? Gini, itu dalam hal berdoa harus jelas dulu. Dalam hal berdoa kah atau bagaimana melayani kah? Ya, waktu Yesus melayani orang sakit dan orang sakit sembuh itu kan dengan perkataan iman. Iya. Dosamu telah diampuni, berdiri dan berjalanlah. Terus jika kamu meminta di dalam namaku, maka Tuhan Yesus itu akan menjawab. Terus gimana Bang masalah bahasa roh? Yang benar nih, yang benar. Ini pertanyaan kamu ini pertanyaan ngawur. Kita ini kalau kita berbahasa roh, kalau kalian, makanya saya bilang, saya biarpun banyak yang saya debat dengan Pendeta Alexander ini, tapi kalau soal narasi ini, soal di dalam kitab peperangan dalam roh, kalian belum sampai. Saya belajar okultisme, saya di dalam pelayanan roh juga. Masa Tuhan Yesus tidak berbahasa roh? Kan roh itu kan dari Tuhan Yesus sendiri. Terus yang mana sih? Karena saya ikuti narasi tadi, seolah-olah orang yang tidak punya bahasa roh itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Sementara saya juga pernah berusaha mencapai bahasa roh, dan aku tidak pernah tahu bahasa roh. Manja sebentar. Bukan semua orang yang tidak berbahasa roh berarti tidak dipenuhi Roh Kudus, beda.
urapan Ya, itu. pemberkatan Roh Kudus itu gini. Urapan pemberkatan Roh Kudus itu beda dengan narasi yang kamu sampaikan. Ya. Pada saat orang mau mengerti akan kebenaran, itu pada saat dia berdoa, misalnya kan, dia berdoa atau apa. Oh, lanjut dulu, sebentar, saya lanjut. Sebentar. Karena saya pernah begini, bro, Bapak Pendeta Pak Alex. Saya pernah juga diajarkan di gereja untuk mengambil kuasa kepenuhan Roh Kudus. Dan aku sudah berusaha, walaupun saya nggak punya tujuan ke situ sih. Tapi kan sebagai aturan gereja atau jemaat, kita wajib dipenuhi Roh Kudus. Nah, di dalam perjalanannya, saya berusaha untuk itu. Tetapi saya tidak mendapatkan itu, dan saya tidak kecewa juga, karena memang Roh Kudus, bahasa roh itu kan tidak diajarkan secara literal ya, tetapi itu adalah kepenuhan, itu benar kan? Terus aku pernah mengalami satu masa di mana aku pernah melayani orang yang kerasukan ya, keluarga kan. Aku itu berdoa bukan bahasa roh, jujur aku nggak tahu bahasa roh kan. Aku pernah mengatakan aku tapi aku cuma mengatakan dalam darah Yesus, nama Yesus, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ajaib itu yang didengar oleh orang-orang itu bukan bahasa itu, tetapi bahasa ya setahu saya, tapi saya nggak pernah tahu juga apa. Tapi orang yang bersaksikan itu orang seberang kan, dia mengatakan kamu tidak berbahasa seperti itu. Bahkan orang yang kerasukan juga itu mendengar bukan bahasa itu, tetapi bahasa yang sering dipakai ibadah orang-orang Kristen. Nah, aku yakin bahwa bahasa roh itu bahasa dari sorga. Bahasa Tuhan yang memang Tuhan yang tahu dengan hati kita, bukan secara fisik kita, tetapi kepada Tuhan ya. Nah, itu yang aku pahami bahasa roh. Tetapi apakah bahasa roh itu mau diajarkan sih silakan, tetapi jangan sampai melenceng dari ajaran Kristus, gitu maksudnya, Bang. Betul, berarti itu menggenapi firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Iya. Artinya Pak Bang Jo itu sebetulnya memperkatakan bahasa akal budi, tapi orang lain mendengar bahasa bukan akal budi, bahasa yang didengar mereka bahasanya. Ya seperti itu ada memang. Saya juga sering seperti itu. Nah, tapi ada bahasa roh itu yang rahasia. 1/14 ayat 2 itu. Ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan. Nah itu, ada 3 jenis. Berarti tadi bahasa roh yang seperti saya itu memperkatakan bahasa yang saya, saya katakan ini bahasa saya, tapi orang lain mendengar bahasa seperti bahasa gini. Sebetulnya saya pernah melayani orang Cina, saya berbahasa Indonesia, tapi mereka mendengarnya bahasa Cina begitu. Saya berbahasa Indonesia, tapi orang lain mendengarnya bahasa Dayak. Nah, seperti itu pernah. Nah, kan banyak orang kesaksian seperti itu, pendeta-pendeta juga, hamba Tuhan. Iya. Jadi masing-masing kita mengalaminya, ya, mengalami seperti itu. Bukan berarti ya, jangan kalian kira ketika orang yang penuhan Roh Kudus itu bahwa dia itu ada Roh Kudus. Belum. Orang yang sudah percaya sepenuhnya di Yesus Tuhan itu, ya bisa dia ada Roh Kudus. Tapi ada juga yang belum tentu ada Roh Kudus. Ada. Ya, Kisah Rasul 8 itu ayat 14, 15, 16 itu. Orang-orang Samaria yang sudah menerima firman Tuhan, bahkan sudah dibaptis oleh Filipus dalam nama Tuhan Yesus, tapi belum turun Roh Kudus atas mereka. Maka diutuslah Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes berdoa, baru turun Roh Kudus atas mereka. Seperti itu. Nah, jadi itu saya hidupi firman Tuhan. Balik sini. Sebenarnya kok orang menyembuhkan orang mengusir iblis, orang mengusir roh-roh kejahatan yang masuk dalam tubuhnya, keseluruhan. Harus pakai bahasa roh, bukan. Bahasa roh itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu bahasa kita. Makanya Roma 12 ayat 11 bilang, biarlah rohmu menyala-nyala melayani dia. Artinya kita melayani Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Itu arti kita melayani. Tapi di dalam penyembuhan ada doa-doa seperti itu, kamu pun nggak perlu berbahasa roh, kamu pun nggak perlu tahu bahasa roh. Kalau imanmu teguh dan kamu selalu taat kepada Tuhan dan minta urapan Tuhan untuk menyertai engkau. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Roh yang di dalam kamu lebih besar dari kuasa roh yang ada dalam dunia ini. Kita diberi kuasa. Markus 13 ayat 11 bilang apa? Walaupun kau digiring dan diserahkan, jangan pernah takut, karena Roh Kudus yang akan berkata-kata melalui mulutmu. Jangan takut. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ya, dan selalu taat kepada Tuhan dan melakukan apa perintah Tuhan, mulut kita itu akan menjadi kuasa. Makanya mulut Anda jangan pakai berbicara kepada orang, jangan suka menghakimi orang.
Tangan Anda untuk memberkati orang, jangan suka tunjuk-tunjuk orang. Jangan suka menghakimi dengan tanganmu. Jangan pakai tanganmu untuk melakukan sesuatu yang disebut kejahatan. Hatimu dipakai untuk menyimpan hikmat yang dari Tuhan. Pikiranmu disimpan untuk pemikiran Tuhan, bukan hatimu kau pakai untuk kejahatan, menyimpan akar pahit. Jadi kalau kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan, ingat, iblis bisa melakukan hal yang kalian pikirkan. Iblis bisa menyembuhkan, tetapi kesembuhan yang diberikan oleh iblis itu hanya sementara dan berakibat fatal. Tetapi kalau engkau melakukan apa yang Tuhan mau dan kau menyatakan kuasa Tuhan lewat perkataanmu, lewat tanganmu pada saat engkau menjamah orang itu dan itu dapat kesembuhan, maka itu tidak sementara, tetapi akan berlanjut sampai selesai. Itulah Tuhan. Jadi kita ini nggak ada kuasa, tetapi pada saat kita meminta kepada Tuhan, makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 14, mintalah atas namaku, maka aku akan melakukannya. Yesus bilang, berdoalah atas namaku, Yohanes 16 ayat 26. Jadi kita akan meminta kepada Dia, maka penyertaan Tuhan itu lewat perantaraannya, yaitu Rohnya yang sangat kudus, yang maha kudus, yang maha suci, yang disebut Roh HaKodes. Nah itulah yang akan membimbing, menaungi, melindungi kita. Makanya kalau orang Kristen tidak akan pernah kena namanya racun. Orang Kristen tidak akan pernah kena yang namanya santet. Orang Kristen tidak akan pernah kena yang namanya penyakit-penyakit jahanam. Kalau dia betul-betul Kristen, Kristen artinya pengikut Yesus. Tetapi orang yang kena akan semuanya itu, kena roh santet, kena ilmu-ilmu sihir begituan, kena penyakit-penyakit kronis, dia bukan Kristen. Tetapi KTP-nya itu Kristen, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Karena apa yang dia lakukan? Kejahatan, dosa semua dilakukan. Itulah, jadi nggak semua kita harus berbahasa roh, harus berbahasa roh. Enggak. Bahasa roh itu diberikan, dikaruniakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kuasa. Jangan cemburu kepada orang-orang yang sudah berbahasa roh, jangan. Jadi jangan kita menjadi hakim, nggak boleh menghakimi. Ya, hati-hati atas penghakiman yang kamu hakimi orang. Matius 7 ayat 1 sampai 3 tuh, nggak boleh. Jadi kalau betul-betul dia dibimbing, dia dinaungi oleh Tuhan, misalnya Pak Alex ini, saya juga kalau dalam doa pelayanan, ada pelayanan pengusiran roh jahat, saya juga kadang berbahasa yang saya tidak tahu. Tetapi ada ibu-ibu pelayanan yang dia tahu, oh Pak Pendeta Daniel, Pak Daniel, gini, karena tadi berbahasa begini, itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan minta untuk supaya kau minta kepada jemaat atau kepada anak-anak Tuhan, sebelum melakukan pelayanan, Tuhan sudah berkarya di tempat di mana kau melayani. Itu arti dari bahasa itu. Jadi ada yang bisa menafsirkan. Jadi begitu. Jadi jangan suka menghakimi. Oh Pak, kamu kan salah begini-begini. Itu penghakiman. Nggak boleh seperti itu. Jadilah anak Tuhan Yesus. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jangan suka menghakimi orang. Orang Kristen yang sejati itu, yang pertama yang dia lakukan adalah apa? Ketaatan, cuma itu doang. Apa itu ketaatan? Baca firman Tuhan, doa setiap hari, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Kedua, Roma 12 ayat 12. Bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesakan, dan bertekun lewat doa. Itu doa. Ketiga, baca firman Tuhan. Itu di dalam Matius 4. Jadi itu ketaatan. Kalau kau sudah taat, tanganmu akan memberkati orang, mulutmu akan memberkati orang, hatimu akan dipakai oleh Tuhan. Jadi keseluruhan kita hanya berkenan di hadapan Tuhan. Binasalah orang yang tidak mengenal aku. Jadi kalau orang tidak mengenal dia, artinya kalian tidak selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu loh. Gitu, lanjut. Jadi Izin masuk Pak Pendeta sebelum ditanggapi lebih lanjut, lebih dalam ya. boleh. Sekedar saja, izin ya Pak Fia, coba Pak Nabi juga. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita dengar, atau sesuatu yang belum kita pahami, jangan terlalu dini mengatakan bahwa sesuatu itu tidak ada. Sekian saja, lanjut Pak Alexander. Jadi saya banyak kesaksian saya ya ketika saya dipimpin Roh Kudus. Salah satunya saya sering itu keliling-keliling malam-malam untuk doa peperangan. Ya, karena sesuai firman Tuhan, bagaimana kita bisa merampas jiwa-jiwa itu kalau belum kita kalahkan yang membelenggu, yang mengikatnya. Ya. Jadi pas saya keliling-keliling di satu daerah malam-malam, ada bapak-bapak di situ, dia suku Jawa, dia agama Islam, kerasukan setan. Banyak orang berkumpul di situ, ada orang-orang Dayak, suku Dayak, perempuan-perempuan. Ya, itu dilokalisasi di komplek lokalisasi Pacuran. Saya sering melayani ke situ. Iya, karena
ya saya sudah berhenti nggak melakukan seperti itu, baru saya mengasihi mereka. Kalau sebelum saya bertobat dulu, saya seperti mereka, nggak mungkin saya mengasihi. Nah, ketika saya nggak lagi melakukan itu, saya mengasihi, kasihan mereka. Jadi saya ke sana, ada kerasukan. Saya kata, dia ada juga ilmu-ilmunya, tapi nggak keluar-keluar. Iya. Udah seperti mau matilah. Kasihan saya datangi, udah ramai orang berkumpul. Saya katakan dalam nama Yesus, setan keluar, nggak keluar. Ya, diambil Roh Kudus, bahasa saya, perkataan saya. Iya. Keluar setan itu. Setelah keluar itu, sadar bapak itu, orang-orang di situ perempuan banyak situ orang suku Dayak. Pak, bapak orang Dayak kah? Katanya. Enggak, saya orang Batak, Medan. Tadi bapak bahasa Dayak katanya. Padahal saya nggak tahu bahasa Dayak. Iya. Itu, setelah saya renungkan, itu cara Tuhan supaya orang Dayak itu tahu bahwa kuasa nama Yesus itu dengan berbahasa Dayak itu berkuasa. Nah, seperti itu. Itu pernah saya alami seperti itu. Nah, makanya ya itu tergantung Roh Kudus. Ya, kan dikatakan juga dalam 1 Korintus 14 ya. Ayat 4, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun imannya. Ya, jadi sering seperti itu. Ya, maka ada 5 kali sudah terbukti ya di rumah sakit Boris Silvanus ya. Saya doakan orang yang mati. Udah mati. Ya, mau dibawa pulang keluarganya, ya. Ya, saya itu ya digerakkan Roh Kudus ya untuk mendoakannya. Saya berbahasa roh, rupanya berbahasa roh itu untuk membangun bahwa bisa hidup ketika saya doakan, membangun iman saya. Orang bahasa takaraba, betul, hidup 5 kali itu. Makanya bahasa roh itu membangun iman. Kalau umpamanya tadi saya nggak dibangun oleh iman saya lihat orang mati pakai akal pikiran bagaimana? Iya, makanya saya tergerak. Alex ini, kalau saya selalu kemarin saya kasih saran, walaupun kita dua pernah debat keras, saya selalu kasih saran. Dunia sosial media ini banyak hanya mengetahui menghakimi, ya harus paham. Mungkin Pak Alex belum lama bermain sosial media, ya. Kalau saya pun, ya, saya kalau suka posting, ada orang yang saya layani, dia jalan di dinding hanya tempel-tempel kayak Spider-Man. Ya, ada orang yang saya layani pas doa keluar kecoa dari mulut banyak. Ya. Ada pas saya layani keluar paku silet dari leher. Ya. Ada saya layani tiba-tiba dia kencing keluar ulat-ulat kecil banyak, ulat-ulat bukan yang kecil-kecil yang begini nih. Kenapa saya nggak suka posting? Pada saat saya persekutuan doa, ada beberapa yang berbahasa roh. Kenapa saya nggak posting? Karena itulah dunia sosial media hanya mengetahui menghakimi. Makanya itu saya bilang Pak Alex, mungkin Pak Alex dipakai Tuhan ya dengan luar biasa untuk supaya banyak jiwa-jiwa yang tidak terperangkap di dalam roh najis atau roh sesat itu. Tetapi yang menurut saya jangan suka posting kalau berbahasa roh, apalagi di sosial media. Pada saat berkomunikasi dengan orang tiba-tiba Pak Alex berbahasa roh, lebih baik jangan. Itu sekali kemarin saya selalu ingatkan jangan, karena sosial media ini orang-orang tidak semua gereja sama. Jadi akan ada penghakiman. Pak Alex akan selalu dihakimi. Ya. Karena menurut orang itu salah, itu nggak benar, ini begini, tanpa disadari Pak Alex sudah berbuat dosa, membuat mereka menghakimi dan akhirnya mereka berdosa. Nah, akibat Pak Alexnya, itu yang saya selalu bilang. Apalagi kalau kalian pelayanan, kalau ada orang NTT di sini, orang tahu di NTT sana bagaimana ilmu-ilmunya, bagaimana ikatan-ikatan para leluhur, kutub-kutub turunan itu masih mengalir. Jadi makanya saya bilang, sosial media ini, ada saya teman-teman pelayanan saya namanya Elvis Raja. Saya selalu bilang, yang ini nggak usah diposting. Kalau dia temu-temu yang dikirim-kirim orang yang begini-begini, ya nggak apa-apa lah posting. Tapi pada saat pelayanan, apalagi kita lagi doakan orang, lagi kesurupan, kita sampai selesai, jangan diposting. Jangan suka memposting karena hal-hal seperti ini itu sensitif bagi orang yang tidak mengerti. Ya kan? Jadi lebih bagus jangan. Kayak tadi kan ibu siapa tuh yang naik? Ibu siapa itu yang naik tadi? Bertanya tapi dia nggak ngerti kan? Dia nggak ngerti. Intinya teman-teman, sesuatu yang tidak masuk di dalam pikir kita, ya tidak masuk. Jangan kita langsung menghakimi orang. Sayang buat kalian, akhirnya kalian berbuat dosa. Ya kan? Dosa itu dari perbuatan kalian sendiri, dari diri sendiri. Itu. Jadi kita ini, kalau kita betul-betul adalah anak Tuhan Yesus, jangan suka menghakimi. Oh gila dia ini, oh sudah benar dia ini. Tanpa kalian sadari, kalian sudah berbuat dosa. Tetapi belum terlambat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Pada saat engkau mau minta ampun kepada Tuhan Yesus, mengaku dosamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu setia dan mengampuni setiap perbuatan dosa kita.
Kalau dia pun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, di dalam penglihatan kalian, tegur lewat DM atau nanti sesuatu kalian dengan lisan atau punya nomor, kasih teguran. Karena itulah bahwa pada saat kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita harus betul-betul harus kasih. Bukan cuma beriman, bukan pengharapan, yang lebih tinggi itu adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih lebih tinggi itu adalah kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu apakah menghakimi? Kasih itu enggak menghakimi, tapi menegur. Teguran. Kalau orang nggak dengar, jangan kalian paksakan. Kalian paksakan, akhirnya jadi apa? Perdebatan yang akan menimbulkan kejahatan. Itu ya buat kita semua. Jadi saya sekitar 19 tahun lalu, walaupun saya sering mendengar suara Roh Kudus, suatu kali ketika jam 3 malam saya tidur, ya, saya suara keras sekali dari hati saya ini, Roh Kudus berkata begini, kujadikan kau saksi hidup, kujadikan kau saksi hidup, kujadikan kau saksi hidup. Saya terangkat dari tempat tidur itu, terangkat badan saya begini ke atas, gini. Iya. Ya, 19 tahun lalu saya belum tahu. Saya pamit dulu ya, Nabi, balik semua ya, nanti balik ulang. Kalau 5 menit. Terima kasih, Pak. Ya bang. Ya Pak Kejo, salam. Ya. Jadi saksi hidup itu berarti setelah saya mengalami ya firman Tuhan. Iya, mengalami firman Tuhan. Jadi saran Pak siapa tadi yang menyarankannya jangan posting, ya. Sebetulnya awalnya dulu maksud saya itu bukan saya untuk pamer, ya. Karena banyak, udah ribuan saya simpan di flash disk, di laptop, udah penuh. Nah, jadi saya nggak tahu TikTok-in dulu, sibuk dulu. Nah, terus siapa dulu saya lihat TikTok dia, berarti simpan aja di sini, begitulah. Nah, makanya saya postingin di situ, ya. Nggak ada berpikir sedikit pun supaya dilihat orang. Maksud saya kalau saya buka sendiri untuk melihat, rupanya banyak yang melihat, begitu, ya. Setelah itu, ya, mereka ya merasa aneh-aneh. Ya, ada memang yang menghujatnya, ada yang mengatakan saya sesat, ada yang tak ke saya orang kerasukan apa. Jadi saya berpikir, ini baik juga. Kenapa? Mengajari saya, apakah saya sakit hati sama mereka? Nggak ada sakit hati saya. Apapun kata orang saya, nggak ada sakit hati. Mau dibilangnya saya seorang gila, Pak, mau apakah? Sedikit pun saya nggak sakit hati. Karena yang menghakimi saya firman Tuhan sendiri. Kalau Tuhan mengatakan saya bukan orang gila, bukan orang kesurupan, apa yang saya sakit hati? Makanya saya itu bersyukur. Oh, berarti itu bagian daripada memproses saya. Apakah saya betul sakit hati? Banyak orang ketika saya keras ngomong pikirannya saya marah. Enggak, itu penegasan. Nah, ada sakit hati saya. Iya. Gimana, ngapain sakit hati? Rugi sendiri. Iya. Terus gimana? Ya, tadi bicara tentang kasih. Ini betul dari hati saya. Ya, karena saya latar belakang orang yang jahat. Ya, SMA kelas 3 masuk penjara. Tamat SMA masuk penjara. Ya, sudah terkena hukum pun sudah terkenal masuk penjara. 3 kali masuk penjara. Di penjara sana nggak enak. Walaupun saya di penjara sana, karena saya waktu dulu bertobat itu saya pelatih karate dulu. Ya, nggak berani orang. Karena tahu orang, ya. Jadi itu pun nggak enak. Kita ngomong pun berbicara nggak bebas, makan pun nggak bebas, tidur pun nggak bebas. Apalagi nanti di neraka selama-lamanya. Iya. Makanya saya, ini dari hati saya. Kalau Tuhan mengatakan ada orang yang memukul kali, Tuhan mengatakan kamu jilat telapak kakinya biar kuselamatkan dia, kata Tuhan Yesus. Aku jilat telapak kakinya. Walaupun bau saya tidak. Begitulah saya supaya orang masuk surga Tuhan Yesus. Ngeri kalau nggak masuk surga Yesus. Betul. Kalau ada suara Tuhan Yesus, kamu jilat telapak kakinya supaya dia selamat. Kata Tuhan, saya jilat. Ini banyak orang dibilangnya saya sesat. Coba, saya betul itu. Dan saya pengorbanannya itu nyawa. Ada yang belum berkorban untuk melayani nyawa. Kalau uang sudah ratusan juta, saya jual harta saya. Saya dulu di Batam sana kaya, 3 mobil, rumah tua, saya jual semua. Maka saya melayani itu nggak ada, sedikit pun nggak ada cari uang, sedikit buat saya. Nggak berpikir. Ini Tuhan istri saya kan, Oke. saya minta urapan ini. Walaupun Tunjukkan, sebentar aja. Nggak usah Pak, kita belajar teori aja dulu Pak. Ini supaya Ya, dikasih contoh dulu, Om. Dikasih contoh dulu sama Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta. Bahkan begini, ya, kalau kalian ada Roh Kudus dalam hati kalian, ketika saya nanti kepenuhan, ada kontaknya. Ya, seperti itu. Nah, ya, karena saya itu
ada tim saya dari Medan, dari mana, dari Afrika sana, berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa, berkontak mereka semua. Ini contohnya. Ya. Penuhiku, pengurapan baru turun atas ke dalam nama Yesus. Darah kudus, darah Yesus. Nih, tadi saya kalau melayani, kalau saya melayani, saya minta pengurapan. Artinya apa itu? Artinya apa? Artinya yang dibilang tadi apa itu? Nah, inilah bahasa roh yang rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Artinya apa itu? Hanya Tuhan yang tahu. Berarti nggak ada menafsirkan. Ini bahasa roh yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 4. Roma 8 ayat 26. Rasul palsu kan? Iya. Gimana? Kata Rasul Paulus kalau berbahasa roh itu bisa ditafsirkan. Kalau tidak itu orang gila. Itu jenis bahasa roh yang lain. Ada 3 jenis bahasa roh. Bahasa roh ada berapa jenis? Ada 3. Ada ayatnya. Ya. Mana? Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Buka baca. Itu. Oke ya, udah berapa kali saya baca, gak apa-apa. Ini, ya, Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2, ini saya bacakan. Ini Pentakosta. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka orang percaya. Yang kutanya Bapak orang percaya. dia percaya, orang percaya sepenuhnya kepada Yesus Bapak Tuhan. percaya. Terus yang di 1 Korintus 14 Bapak percaya. 1:14, Di 1 Korintus 14 seluruh pasal itu Bapak percaya. ya percaya. Terus mengapa Bapak lakukan setiap hari berbahasa roh? Ayatnya ada. Roma, ini saya bacakan. Roma 8 ayat 26. Ini Roma 8 ayat 26. Ini saya bacakan. Demikian juga roh, R-nya besar, Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, ya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang beralih. Stop. Ada lagi Sekarang ayatnya. roh kebenaran itu menuruti kekacauan atau menuruti berat yang baik? Roh Kudus itu dia apa? Roh penghibur, Roh Kudus itu penolong. menuntun pada kebenaran atau pada kekacauan? Mana? Kacau Yang itu, Bapak lakukan- aku tanya. Yang Bapak Kacau itu lakukan menurut siapa? Yang Bapak lakukan itu kacau tadi. Kekacauan. Kacau itu menurut siapa? Menurut ukuran kamu apa menurut ukuran Roh Kudus? Menurut ayat. Kalau menurut kamu ya, itu kamu nggak Tuhan. Aku nggak percaya. Bukan Kalau menurut kamu aku nggak percaya. Kalau menurut Tuhan aku percaya. Ada ayatnya. percaya terus. Ini, Percaya terus mengapa berbahasa roh nggak jelas? ini orang yang penuh Roh Kudus itu, ya, Orang yang kepenuhan roh kudus bukan seperti Bapak kayak orang gila. itu terserah kamu menilainya. Orang kepenuhan roh kudus itu teratur. Iya, ya, oke, aku ini aku baca. Raja Saul, dia kepenuhan Roh Kudus, tapi telanjang dia sehari-harian dan semalam-malaman. Gimana itu? Siapa kepenuhan roh kudus? Bapak. Kan kamu bilang teratur. Ini Saul, Raja Saul, dia telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Gimana itu? Itu dok. Bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ketika perjanjian lama kalau taat roh kudus itu ada, kalau tidak taat roh kudus itu berangkat. Oke, aku bacakan ini ya. Ini 1 Samuel 19 ayat 23-24. Ya. Sekarang kita tanya, Bapak berbahasa roh tadi sudah bisa ditafsirkan. Dibilang apa Tadi tadi? rahasia aku bilang. Rahasia, mas rahasia. Dia tuh harus diungkapkan itu, mesti orang bisa tafsirkan. Ada yang bisa bahasa roh saya yang bisa ditafsirkan. Coba baca 1 Korintus Ada yang 14 ayat bisa- 27. Hah? 1 Korintus 14 ayat 27 coba baca. Oke, ini 1 Korintus 14 ya ini. Bisa dicari mas, kami dua Nih, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Nah, apa itu? Tahir apa? Di sini konteksnya pertemuan dalam peraturan dalam pertemuan jemaat.
Iya, itu sudah disertai Ya. dari bahasa roh. Dan R-nya di sini, dengar dulu. Ayat 27 tadi, R-nya R kecil. Ya, ini. Dan jika ada orang yang ini R kecil. Jika ada yang mengatakan bahasa roh, R kecil. Baca Bukan ayat R besar. 26. Baca 26, ayat 26. Nah, ya. Jadi, bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, ya, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Iya, Nah, benar. sekarang kita lihat, apakah Bapak berbahasa roh itu sudah membangun? Beda kami itu mempraktekkan berdoa di dalam Roh Kudus. Berarti itu ayat palsu. Yudas 1 ayat 20. Berarti itu ayat palsu. Kalau tidak membangun. Itu sudah membangun itu Ini. palsu. Nggak palsu. Beda ini peraturan bertemu dengan jemaat. Seperti gini. Seperti di KKR sana. Ya, apakah bisa itu praktekkan seperti yang di gereja? Ayat Mana itu bisa? Bagaimana kami ini? Coba. Ini bahasa roh apa tidak nih Pak Pendeta? Kamu dengar sih? Baca ayat 37, Pak. Baca ayat 37. Oke, saya bacakan. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Oke, gimana? Apakah bahasa roh Bapak itu perintah Tuhan? Apanya? Benar. Bahasa roh Bapak itu sudah diperintahkan. Iya, ada perintah Tuhan. Ya, berarti Bapak orang gila. Ini ayatnya. Jangan dulu bilang saya orang gila. Kalau saya gila, maukah kamu aku kasih tiket? Layanilah aku supaya aku sadar. Ya, mau kamu? Aku kasih tiket. Kamu pulang pergi di mana kamu? Kalau memang bukan Roh Kudus, aku kasih nanti. Kamu doa aku supaya keluar Roh Kudus ini. Kalau memang kamu katakan bukan Roh Kudus, roh setan. Aku kasih 100 juta. Gimana? Memangnya Roh Kudus itu bisa keluar? Kamu bilang kan roh setan kalau bukan Roh Kudus. Kalau kamu bilang itu nggak tertib. Kalau Roh Kudus itu roh setan kan itu. Gimana? Memangnya Roh Kudus bisa keluar? Hah? Memangnya Roh Kudus bisa keluar? Kalau rohnya itu roh setan, saya pastikan 1000% keluar. Roh Kudus itu sudah bilang orang percaya. Bin, izinkan Abi, bolehkah sudah aku bertanya pada ini? Kawan-kawan, bolehkah aku nanya sama Pak Pendeta? Silakan Triniwan, apa yang mau pertanyakan? Silakan. Oke, thank you. Pak Pendeta, kalau saya lihat di 1 Korintus 12 itu kan judulnya itu rupa-rupa karunia, tetapi satu roh dalam bahasa Inggrisnya itu spiritual gift atau Ya. pemberian karunia kan, karunia dari Roh Kudus. Nah, seperti yang Pak Pendeta tadi praktekkan itu diberi oleh Allah Roh Kudus itu atau apa itu? Manifestasi yang dibuat-buat sendiri itu? Enggak, ini diberikan Roh Kudus manifestasinya. Ngapain saya beri oleh dosa saya? Saya takut masuk neraka. Apain? Karena gini Pak Pendeta, kalau dia itu dari Roh Kudus tertib, masa begitu kayak kesurupan? Nah, gini, ada ayatnya itu, ya, Kisah Rasul 2, ayat 1 sampai 13, ayat 13-nya, orang lain menyindir mereka seperti mabuk anggur manis. Orang mabuk, orang kepenuhan itu seperti orang mabuk juga. Nah, Pak Pendeta, gini, pengalaman di dalam pelayanan saya lihat itu, kalau orang seperti itu tadi, itu kan dalam diri manusia itu ada roh yang sedang bertempur itu, roh manusia, Roh Kudus, dan roh setan. Sehingga dia seperti itu. Tidak tertib. Nah, ketika dia sudah Roh Kudus, betul-betul Roh Kudus bekerja, itu tertib loh Pak Pendeta. Malah di dalam bahasa roh itu, Pak Pendeta, Ya. bahasa roh itu, ya terjemahan lain itu bahasa roh, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu speak by tongue, bahasa Ya. lidah. iya. Ya. Nah, bagaimana itu roh yang berbahasa? Bahasa roh itu gimana? Ini ada orang mengasalkan bahasa lidah. Itu saya tolak itu. Nggak mungkin lidah kita ini berkata-kata kalau bukan Roh Kudus. Coba, bisakah berkata-kata? Dia tidak, nggak bisa. Nah, gini Nggak bisa Pak tidak Pendeta, pengalaman berkata-kata. itu. Jadi gini, kenapa dibilang speak by tongue itu? Karena di lidahnya itu yang ada memang bahasa power daripada Roh Kudus yang bekerja, bukan histeris. Ini, maka dikatakan orang menghasilkan bahasa lidah, ya, karena itu bukan roh manusia ini. Itu lidahnya yang dipakai oleh Roh Kudus begitunya. Bukan manusia itu yang Iya, berkata-kata. makanya Pak Pendeta. Makanya Pak Pendeta di lidahnya itu bukan dia bilang begini, sandal lama, sandal baru, itu bukan dari Roh Kudus itu. Iya, kalau begitu bahasanya memang enggak. Banyak orang palsu bahasa rohnya. Iya, seperti itu. Raba, banyak. Ajarinya, banyak seperti itu. Itu yang saya tantang semuanya. Tidak.
Ya, sepakat kalau bahasa roh itu atau speak my tongue itu tidak diajarkan, tetapi sesuai yang diberikan roh itu. Misalnya gini Pak Pendeta, saya mengatakan bahwa harus diterjemahkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat terakhir di bawah itu yang dia bilang, dan kepada yang lain diberi karunia untuk berbahasa lidah. Artinya bahwa tidak mesti bahasa lidah itu diterjemahkan karena itu satu karunia. Gimana Pak Pendeta? Gini, makanya saya katakan ada 3 jenis bahasa roh itu. Ini kan karunia bahasa roh. Ya, ada 9 karunia. Salah satunya karunia berkatakan bahasa roh. Tapi namun bahasa roh itu ada 3 jenis. Ya, ada yang tanpa ditafsirkan, Roh Kudus sendiri ngambil alih. Ada yang rahasia, ada yang bisa ditafsirkan. Seperti tidak begitu Pak Pendeta, tidak ya. begitu, tidak ada 3 jenis bahasa roh. Yang ada itu adalah bahasa roh, dalam terjemahan Inggrisnya speak by tongue. Itu karunia berbahasa lidah, karunia menafsirkan, itu satu karunia. Jadi artinya tidak mesti diterjemahkan, karena satu karunia, beda karunia bahasa lidah, karunia menafsirkan, karunia nubuatan, dan karunia apa itu sampai 9 karunia itu ya. Betul, beda. Karunia bahasa roh itu ya prakteknya, kenyataannya ada 3. Kan ada ayatnya. Nah, ada 3 yang bisa ditafsirkan. Itu Rasul Paulus mengatakannya. Yang rahasia 114 itu ayat 4, ayat 2. Nah, ada makanya Tidak ayat ada yang Pak Pendeta. besar. Yang ada itu adalah yang ada itu adalah karunia roh, bukan karunia bahasa roh. Ada 3, tidak bersih, tidak ada tuh. Ini karunia roh itu ada 9. Karunia berkata hikmat. Ya, artinya gini. Roh Kudus itu ya, dari Roh Kudus, contohnya saya Roh Kudus, ini contoh ya, saya Roh Kudus itu ada senjata saya. Ya, senjata ini. Saya berikan kepada orang-orang yang sudah menerima saya, begitu. Begitu juga Roh Kudus itu ada 9 karunia sama Roh Kudus, diberikannya kepada orang yang sudah menerima Roh Kudus. Terus Ya, jadi Pak Pendeta, jadi tandanya orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada misalnya karunia bahasa lidah. Nah, itu di lidahnya itu yang betul-betul memberkati. Bukan sandal tua, bukan sikara raba-raba dan sebagainya. Jadi- tidak begitu tuh. Jadi gini, setiap karunia Roh Kudus itu yang pertama dulu untuk apa? Untuk mengasihi dirinya. Nah, makanya ketika saya berdoa dalam Roh Kudus, ini ayat-ayatnya nih. Nah, ini berdoa dalam Roh Kudus. Ini buahnya pada saya. Yudas 1 ayat 20. Ini saya bacakan. Nah, untuk saya dulu. Nah, ini Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri. Ya, di dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Terus apa dampaknya? Ayat 21. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara dirimu, artinya terus kita tingkatkan Pak Pendeta, kualitas. Pak Pendeta, berdoa dalam Roh Kudus itu seperti apa Pak Pendeta? Tadi Roh Kudus yang ambil alih itu rahasia. Nggak mengerti orang. Saya pun nggak tahu itu artinya, itu rahasia. Contohnya tadi sudah praktekkan ini. Kalau ini prakteknya, ini roh saya, bukan Roh Kudus. Ini bahasa roh. Ini yang bisa ditafsirkan. Ini. Ya, sotala malakori barabasu ke nabi atakalabai. Babaku dia nausara aus abi asikata babai. Ini R-nya R kecil. Ini yang bisa ditafsirkan. Tapi Bahasa yang roh tak bisa itu, Pak Pendeta, bahasa roh itu bukan dengan tiba-tiba Ya. begitu. Yang Bapak bilang barusan itu apa? ini berkata-kata dengan bahasa roh untuk membangun iman. Ini Iya, yang bilang itu apa sih? Bahasa Nih. apa itu? Dengar dulu. Ini bahasa roh. Bapak bilang tadi Ya, apa? ya. Makanya gini, Rasul Paulus macam ini. Aku juga menyanyi, memuji, berdoa dengan akal budiku, dan aku juga menyanyi, memuji, berdoa dengan rohku. Nah, jadi saya praktekkan berkata-kata, saya praktekkan berdoa dengan R kecil, saya praktekkan ya, memuji dengan R kecil. Ini R kecil, ya ini. Saya akan memuji ya, ini. Biasutala rabaya Tuhan, Yuya Yahu rabaya tagana, balatua ratio babai. Engkaulah segalanya bagiku. Engkau tujuan hidupku. Ini artinya, maka saya memakai akal budi supaya juga orang tahu. Ini tafsirannya. Pendeta, Pendeta, ini terakhir saya ini. Ada ayat mengatakan bahwa jika aku berkata-kata
Apakah itu maksudnya speak by tongue atau speak by spirit atau gimana? Jika kita berkata dengan bahasa kurang jelas suaranya tadi. Lagi terganggu apa ini? ya, ada firman Tuhan mengatakan bahwa jika aku berkata-kata dengan rohku, maka rohku yang berkata-kata kepada Allah. Apakah itu roh Allah yang dalam diri saya itu berkomunikasi dengan Roh Kudus atau apa? Sehingga dibilang jika aku berkata-kata dengan hikmat, maka rohku tidak ikut. Apakah itu yang membedakan? Nah, itu apa aplikasinya itu di dalam peribadatan gimana? Apakah dengan tiba-tiba dengan secara tiba-tiba begitu seperti Bapak praktekkan? Menurut saya itu enggak cocok Ini, itu. karena saya sudah menerima karunia berkata-kata bahasa roh, R kecil, ya sama seperti Rasul Paulus. Ini, makanya saya berdoa dengan roh saya, bisa. Saya memuji, menyanyi dengan roh saya, bisa. Ini keperluan memang. Belum jawab artinya tadi apa? Ya, Bilang artinya tadi apa? aku kasih tahu artinya, kamu nggak percaya ngapain? Itu masalahnya. Kamu hanya memuji-muji saja. Aku kasih tahu artinya. Kamu nggak percaya. Itulah segala sesuatu apa yang berkenan di hadapan Allah. Apakah itu berkenan di hadapan Allah? Oke, cobalah hasadakuni anabi arabat akarabai. Ini saya berkata-kata kepada Tuhan. Bisanya tafsirkan. Tapi kalau kamu pun nggak percaya ini bahasa roh, ngapain saya kasih tahu tafsirannya? Berarti di 1 Korintus 14 itu Rasul Paulus mengasih penekanan kepada umat Korintus yang suka berbahasa roh gak jelas. Berarti Rasul Paulus itu rasul palsu gitu. Yang dia kasih penekanan dalam surat 14. Gini, maka untuk apa aku berkata-kata bahasa roh kalau orang yang tidak? Bahasa roh tadi yang dibilang Bapak apa artinya? Tapi kalau kamu nggak percaya, ngapain aku kasih tahu tafsirannya? Iya, aku tanya Nggak artinya percaya apa? kamu, aku tahu. Yang aku tanya Kamu hanya artinya memuji-muji apa? saja. Semakin nanti berdosa kamu, ngapain? Nggak bakal. Yang kutanya apa itu artinya? Ini saja pun kamu sudah banyak berdosa karena kamu tidak percaya menghina karunia Roh Kudus. Daulos, kamu gereja apa? Kamu di gereja mana? Daulos, Nggak perlu kamu tahu. Kutanya jawab tadi. Artinya apa itu? bukan gini. Kalian kalau seperti ini, kalau kalian juga nggak ngerti, ngapain dijelasin? Yang adanya kalian cuma ketawa-ketawa, nggak usah lah dijelaskan soal begini-begini. Ngapain juga? Yang penting nggak ada doa kepada Tritunggal Maha Kudus, nggak ada. Alkitab mengajarkan doa Yang itu kepada Bapak bilang tadi Tritunggal kamu Maha tahu apa itu? Kudus. Coba kamu tafsirkan apa itu? Ada orang yang bisa tahu bahasa roh, ada yang orang hanya berbahasa roh. Jangan bilang Ada orang sesat. orang yang bisa. Di mana dikatakan sesat? Di mana? Di mana kamu Tanya tahu dia sekarang, bisa artinya sesat? kalau kamu tahu Di artinya mana tadi kau apa? sudah tahu? Jawab. Tunggu. Jawab. Di mana kau Artinya sudah apa? tahu dia sesat? Artinya apa Enggak, itu? yang saya tanya, di mana kau tahu Bahasa dia roh sesat? tadi dia artikan apa itu? Jangan dibilang Basikira Barabas sakit segitu apa artinya? Memang manusia ini. Ayo jawab. Kamu nggak percaya pun Yang ibadah saya dan tanya, doa. Artinya apa? bukan. Yang saya tanya, kau mengerti nggak apa yang kau berbahas dengan dia? Iya, aku Ngerti nggak nggak karunia kamu? berbahasa roh jadi aku nggak ngerti. Kamu kan ada artinya apa? Ya kalau kamu nggak tahu, ya udah nggak usah, kau jangan hina-hina. Sikiraga siki-siki saka-saka. Kok Jadi gitu? 1 Korintus 14 itu ayat 27 itu apa? Ini artinya kau Kristen tetapi menghujat. Ya bakal Kalau percaya. kau tidak, kalau kau gini, kalau kau tidak diberikan karunia, nggak usah kau untuk menghakimi orang. Itu yang saya bilang tadi, kau itu cuma taunya saka-siki saka-saka. Kau kira begitu? Apa artinya itu apa? Artinya apa? Berarti orang di zaman dahulu berbahasa roh itu salah. Kau tahu apa artinya? Iya, jemaat Korintus. Jemaat Korintus. Ini Pak, itu Bukan yang saya tanya. Apakah orang tunggu dulu. Apakah orang dulu berbahasa roh itu salah? Iya, jemaat Korintus. Iya, salah mereka. Iya. Terus surat yang diberikan Salah. Rasul Paulus ini apa? Iya, maksudnya saya tanya salah mereka dulu. Iya. Kau tahu apa artinya? Sekarang, iya karena aku nggak tahu sampai gue tanya apa artinya. Ya kalau kau nggak tahu nggak usah. Kalau Bapak tahu, Kau juga bahas-bahas sedangkan kau cuma menghina-menghina. nggak tahu. Ya terus kenapa kau cuma menghina-menghina? Artinya apa? Ya saya nggak ngerti apa yang dibahaskan bahasa roh. Kalau ada orang berbahasa bahasa roh, saya nggak ngerti kan saya nggak pendidikan dunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Kalau gue kasih ayatnya, harus kamu angkat kunci. Memang ini orang ini. Terus kenapa kau saka siki saka suku apa itu yang kau bilang? Kita tanya artinya tadi apa itu? Memang anak muda seperti ini. Nggak tahu menghujat, aja kali kerja aja bekerja. Ayo, artinya apa itu? Jojo, jawabannya Pak Jojo bahwa tidak semua bahasa lidah itu. Iya, silakan. Ya? Iya. Aku mengutuk kamu, tapi nanti bukan 3 hari itu urusan Tuhan. Kecuali kamu kecuali kamu lawan Roh Kudus sama aku. Aku dalam nama Yesus, aku lepaskan kutuk sama kau, kutuk kecelakaan. Ya, aku lepaskan segala sakit penyakit kanker masuk ke dalam paru-paru. Dalam nama ini, untuk penyesat kau. Tuharina Abu Habibaya. Karabat tu karabat.
Nihisi katapai. Ya. Dalam hujah. Ya asik Ya. katapai. Dalam nama Yesus. Wuhong. Ya abihat akarawan. Al-hujah. Ya nabi hadata. Milikit dikatakan. Apapun ini ada haya baik. Al-huri baik. Semua penyakit-penyakit kanker. Aku lepaskan. Masuk dalam paru-parumu. Dan engkau. Tihad adalah. Engkau akan mengalami kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau penyesat. Uhat ada lebih baik. Yihas. Tihas oleh bihata. Papaku rinatika. Ya Tuhan tiba. Ya korea atakara. Ini bicis sekarang. Sudah. Ya patuh Dah, katapai. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Sudah, aku lepaskan kutuk. Waktunya Berapa hari, bro? mengeksekusi. Itu waktu Tuhan. Berapa hari? Berapa hari? Yang penting Kita ini bikin jangan malu tahu orang Kristen apa saja, mengerti. Kak. Pendeta ini begitu bikin malu orang Kristen. Ku bongkar ajaran palsumu, Joni. Dengar Pendeta ya. harus Yang penting kau sudah kutuk. Aduh, tidak ada ajaran Tuhan Yesus seperti itu, Pak. Pak Alexander, Tuhan Yesus sudah Terserah benar. kau. Kau lagi bola, ayo. Joni. Ayo Dobra, tunjukkan wajahmu. Kau penyesat. Sudah. Mengajari orang. Jadi kayak gini, Joni, orang Yesus itu apa? Ayo tunjukkan. Joni, aku diberikan Tuhan untuk menutupi surah Dengar. Dengar. Dobra, siapa kuliah? Jadi gini, Joni, kau dengar baik-baik, Ayo Joni. cepat. Ini diberikan Tuhan surah pengutuk. Kalian berdua aja lah. Dengar. Ayo. Ya, dengar ya. Siapa yang Joni, mengajari kepada orang lain Yesus belum Tahu apa? mampus kamu apa ke urusan Joni, kalian? kau dengar. Kalau waktunya, Dengar Joni baik-baik. Waktunya itu urusan Tuhan. Tapi kalau aku penuh Roh Kudus, kau lawan, selesai kau 3 hari. Joni, Terserah urusan dengar ya. kalian, jangan bawa orang lain. Jadi gini, Ketika aku penuh Roh Kudus, Dengar. aku lepaskan. lu kok emosi? Kau lakukan lagi. Tenang, jangan 3 hari mati kau. emosi. Nah, kau Jangan berani kan? emosi. Kau berani kan? Hari ini pun, Iya. nih, Mau kau hari 3 hari ini. mati. Mau kau 3 hari mati. Dengar ya. Mau kau 3 hari Dengar mati. baik-baik. Ya ayo. Dengar. Ya, kau lawan ya, kau lawan. Dengar baik-baik ya. Kalau Nah, ada nggak berani di melawannya, Alkitab, kan? dasarnya, Nah, dengar. berani. Kalau ada di Alkitab itu. dasarnya orang Gini, berdoa dalam aku bahasa minta mengutuki urapan. orang, ya, Aku lepas tunjukkan kamu. ayatnya. Nggak melawan. Ini nggak melawan. Tapi Melawan kamu sudah apa? kutuk. Karena Itu kamu sudah ajaran sesat. setan, nggak Iya, bukan. terserah kau Setan mengatakan itu. ajaran siapa, tapi kau sudah kukutuk. Kau tunggu saja Ada akibatnya. aja. Jadi gini, Kau tunggu dengar saja ya, akibatnya. Joni. Aku Dengar. jamin 10%. Biar tahu kau. Karunia roh tunduk Sudah ada kepada 3 roh. Dengar. korban. Kau dengar ya. Iya. Joni, kau dengar. Ada 3 korban. Tidak ada satupun dasar Alkitab yang mengatakan berdoa dalam bahasa roh mengutuki orang. Itu ajaran setan. Ya, kau kalau baru Kau dengar lihat Roh Kudus sendiri nanti belajar. akibatnya. Aku Dengar. bahasa roh untuk membangun imanku untuk mengutuk kau. Diam. Dan diam dulu, diam. Makanya kau tunggu Dengar. akibatnya. Kau sudah Ya, kutuki nggak saya. ada lagi tenang waktu aja, bertobat. tenang aja, ya. Kau lihat sendiri akibatnya. Ya, Ini saja tenang. kau nggak berani untuk Tenang, buka tenang, bahasa tenang, nggak ya. berani. Malu kan begitu. Aku udah ketiga ini. Oh. Aku nih semua. Ini siapa lagi yang Biar. mau saya kutuk? Tapi harus Udah, mengajarkan penyesatan. Alex sama dia aja, berdua aja kalian. Iya, Mau kau mampus buat kamu buat apa? kamu JO. Joni. Ini siapa ini nggak bisa Halo. lagi. Aja lah. Ya, kau lihat aja nanti kecelakaan Ya. kau, ya terus apa? Kanker lagi Bahaya punya kau. orang ini. Mau mampus Joni, kalian coba masuk harus gini urusan nggak? kami kau Joni, coba bawa orang dengar lain. nggak? Tiap langkah Oh, tunggu saja. diatur oleh Tuhan itu. Ketahuan saja. Ya. Mulutmu saja Jadi dingin, nggak tapi nggak dari hati. Salah Kecelakaan, aku. rancangan Allah itu bukan kecelakaan, sayang. Ya, jadi bertobat tunggu kau saja. Joni. Kuingatkan kau. Yang penting Ya. Tuhan mengajarkan aku orang yang sudah Astaga. kutuk, nggak mau lagi kutekapan. Makanya Sudah selesai. gini, brother, dengar baik-baik ya. Kamu dari beberapa lama sudah selalu mengutuki orang dengan doa bahasa rohmu. Itu tidak ada di Alkitab. Bahkan ayat yang kamu buka tadi itu menunjukkan bahwa orang yang berdoa dalam bahasa roh itu membangun diri sendiri, bukan mengutuki orang. Jadi bertobat, Pak. Kalaupun kamu dibaptis oleh Roh Kudus, itu untuk membangun dirimu, bukan untuk mengutuki orang. Oh, pendeta Sudah. ini memang Sudah. maukan gitu loh. Sampai kapan kalian dua Ya. bertengkar kutuk mengutuki? Oh, enggak ada, saya enggak ngutuki orang. Enggak ada, Iya. saya enggak ada. Jadi sampai kapan kalian bahas ini? Nah, ini biar dia bertobat, brother. Supaya jangan berdoa dalam bahasa roh, lalu ngutuki orang. Itu enggak alkitabiah. Yang penting sudah Makanya ditegur. karunia roh tunduk kepada roh. Ada roh. Dalam bahasa Manado kalian mau? Coba kakak. Ini dia bahasa Manado, kakak pakai Ini yang bahasa bahaya. Manado. Kalau yang bahasa Manado ini bahaya. Bahaya. Kutuki kalian, kutuki kalian banyak uang. Kak Billy, kalau saya mau katakan begini, Kak Billy tambah ganteng, Kak Billy tambah jodoh, Kak Billy tambah disukai banyak perempuan, banyak harta, banyak rezeki dalam nama Amin Yesus. ya Allah, Rabbil Alamin, amin.
Bang Billy dikejar-kejar perempuan di mana-mana. Bang Billy duitnya banyak. Amin. Kalau lagi sunati. Tambah berlipat. Gitu. Nggak boleh Pak Pendeta. Tutup. Tuhan Yesus ajarkan berkatilah. Orang balaslah kebaikan. Lanjut teman-teman, saya permisi ya, izin turun ya. God bless semuanya. Tuhan berkati kamu Pak Joni. Orang nggak boleh. Sudah biarin Iya aja. Pak Joni, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengampunimu karena sudah mengutukiku. Tuhan Yesus berkatimu, amin. Boleh ya Pak Alexander, nggak boleh. Biarin aja, yang penting dia nggak menyerang kamu. Oke, ya saudara-saudaraku ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat pun, sekalipun jikalau aku tidak mempunyai kasih sayang seperti Gong berkumandang, carang yang berkemerincing, tak ada gunanya. Oke, jadi kita debat aja, jadi kita jelasin aja bahwa Tritunggal penyembah berhala, itu aja. Bil, kalau kau bilang Tritunggal penyembah berhala, JO itu anti Kristus, setuju kah? Oke, jadi begini, saya jelasin ya. Kita bahas dulu bahwa Tritunggal penyembah berhala. Nah, kau kan JO aja yang kau jelaskan, kau Tritunggal Bil. Sabar, saya ini mau jelaskan dulu, oke. Saya buka Ibrani 8 ayat 9 ya. Dasar ayat Ibrani 8 ayat 9. Deborah buka, tolong Deborah, buka Ibrani 8 ayat 9. Ibrani 8 ayat 9. Bentar. Ibrani 8 ayat 9. Ya, Ibrani 8 ayat 9. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Jadi di situ kata aku yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu siapa? Aku di situ. Tuhan Yesus kan? Atau itu kan berikutnya tentang Mesias, tentang Yesus. Jadi kalian percaya nggak bahwa di dalam Ibrani 8 ayat 9 yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir adalah Tuhan Yesus menurut Ibrani 8 ayat 9. Percaya atau tidak percaya? Percaya atau tidak percaya Ibrani 8 ayat 9? Lanjutlah Bil. Ya saya tanya dulu, kau percaya atau tidak ayat Ibrani 8 ayat 9? Jangan-jangan kau tidak percaya? Buat apa sih lanjut? Aja. Kau bisa lanjut. Kau percaya, kau aminkan bahwa Tuhan Yesus yang bawa keluar bangsa Israel. Tidak ada nama Tuhan Yesus Bil, yang ada Tuhan dong. Oh berarti Tuhan yang mana lagi di situ? Ya udah lanjut, kan aku jawab Bil. Lanjut. Begini. Jadi makanya saya bilang dari pendeta-pendeta kalian sampai jemaat kalian itu tidak ada kekonsistenan dalam beriman. Nah sekarang saya minta kalian konsisten dalam Ibrani 8 ayat 9 itu kata aku di situ ya Tuhan Yesus atau bukan Tuhan Yesus. Apa yang kita mau dialog kalau kalian nggak bisa konsisten? Tuhan Yesus tidak ada bawa orang Mesir Bil, orang dari Mesir. Di mana ayatnya Tuhan Yesus bawa orang Tuhan Yesus. dari Mesir? Jadi Ibrani 8 ayat 9 di situ siapa? Aku di situ. Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Ya elah sudah dijawab Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang mana? Ya Tuhan. Berarti Tuhan yang lebih daripada satu. Nanti dengan aku bang. Boleh. Lanjut. Oke, Ibrani 8 ayat 9 kalian baca dulu, jangan asal ngomong. Ayat 6 lagi yang berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Ayo, itu ayatnya. Apa yang saya tanya? Kalian memang Tritunggal ini nggak ada yang nyambung. Jadi keluaran ini, jadi kita keluaran sesat. Yang saya lagi bahas Ibrani 8 Allah Bapa yang keluar bangsa Mesir. Kamu baca kitab keluaran nama. Kitab keluaran itu perjanjian lama. Berarti Begini, Allah bro. Bapa itu pemisat. Begini. Ibrani 8 ayat 9. Keluaran 3 ayat 6. Bro, diam dulu lah, bro. Yang kita lagi bahas Ibrani 8 ayat 9. Yang aku di situ kalian terima tidak Tuhan Yesus yang membawa keluar bangsa Israel. Beda. Berarti Ibrani 8 ayat 9 tidak berlaku kepada kalian. Itu berlaku, tapi kembali ke konteks perjanjian lama. Itu berlaku kepada kalian atau tidak Ibrani 8 Sekarang ayat bertanya, 9? kata Tuhan Yesus, kata Yesus di situ mana? Di situ berbicara tentang siapa Ibrani 8? Karena di situ konteks tentang umat Israel yang dibawa keluar oleh Musa. Oke, Deborah, duduk konteks di ayat itu perikopnya apa? Ibrani 8 ayat 9. Ibrani 8 itu konteks apa? Imam besar perjanjian baru.
Imam besar perjanjian baru. Imam besar Allah di perjanjian baru situ, itu Allah di siapa? situ dengan Allah di PL berbeda. Sabar bro. Tadi kamu sudah bilang Allah di PL dengan di PB itu berbeda. Sama. Berarti Yesus konsekuensinya bukan juru selamat. Deborah diam. Berarti Yesus konsekuensinya Allah bukan di juru PL dengan Allah di PB sesat atau berbeda atau Allah itu sendiri. Begini bro, selesaikan dulu satu-satu. Ya. Makanya aku bilang pendeta-pendeta Tritunggal sampai jemaat. Bukan bertanya Allah di situ berbeda atau Saya nggak tanya itu bro. iya, Saya bertanya ayat Allah di situ berbeda atau sama? bro, dia dulu. Yang bertanya sama atau beda? Sama. Oke. Allahmu dengan Allah Musa sama atau beda? Nah, berarti kalian tidak mengakui Allah Bapa. Allah bapaknya Musa siapa? Keluaran 3 ayat 6 tadi. Ya siapa Allah bapaknya? Allah dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Allah bapa Allah itu? Bapa Yahweh. Oke, Yahweh. Tuhan, Yahweh berapa pribadi? Satu pribadi, Oke, kamu percaya Tritunggal ada berapa pribadi? 3 pribadi. Oke, sama nggak Tuhan kamu dengan Tuhannya Musa? Sama. Loh, Tuhannya Musa satu Sekarang pribadi. bertanya Tuhan kamu- Yesus datang dan keluar dari mana? Ya, diam dulu Pak. Satu-satu dulu. Coba dijawab dulu Yesus datang kekonsistenan. dan keluar dari mana? Diam dulu. Nah, Yesus datang dan keluar dari mana? Aduh, kamu ini dulu bisa nggak berpikir dulu baru bicara? Oke, lanjut. Kalau Tuhannya Musa satu pribadi, Tuhan kamu 3 pribadi, berarti kau bilang sama. Sama. Sakit jiwa kalian ini. Sudah aku bilang kalian Tritunggal itu penyembah berhala. Bilang Tidak sama. ahli. Sekarang aku tanya, Yesus datang dan keluar dari mana? Begini bro ya. Yang saya tanya dulu, bagaimana Ayat, bisa kita ayat jangan pakai omong kosong. diam dulu, ya. Bagaimana kita bisa dialog kalau tidak ada kejujuran? Kalau Tuhannya Musa satu pribadi lalu kamu 3 pribadi, sama atau beda Tuhannya? Oh, ayatnya Begini bro, ya. Yohanes 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Begini, Apa di situ aku datang dan keluar dari siapa? Diam dulu, oke? Dari Allah. Berarti roh itu Diam berbeda. dulu. Begini, kan yang saya tanya, kalau Tuhan Kamu kamu nggak pakai ayat. diam dulu bro, bukan mentret. Logika kamu nggak jalan. Kamu sekolah nggak sih? Kalau coba. Sekolah di STT mana biar saya bilang sama menteri untuk ditutup, dicek dulu dosennya itu waras atau tidak. Mana ayatmu? Mana ayatmu? Ayatmu mana? Oke, diam dulu. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Ternyata Tuhannya Musa satu pribadi, Tuhannya mereka ini 3 pribadi, itu adalah 2 Tuhan yang berbeda. Satu poin. Poin yang kedua, Allah mereka itu Berbeda roh. adalah Situ berbeda diam roh. dulu. Berbeda roh atau sama? Woi, diam dulu. Dengar. Berarti kalau di situ berbeda roh, 8 atau 4 ini berarti Sudah. Ya. Berbeda. Ya, sudah. Bertipan, sebentar dulu. Ini Dolos, Tuhan perjanjian lama itu dengan Tuhan perjanjian baru itu nggak boleh berbeda Dolos. Ya satu pribadi ya tetaplah satu pribadi. Kenapa jadi 3 di perjanjian baru? Itu kau jawab sama siapa itu, si RC7 itu. Paham kau? Kau ngomong aja nggak apa yang kau ngomongkan. Sebentar dulu. Kau jangan melihat ayat. Tidak ada ayat Alkitab yang kontradiksi. Otakmu itu yang harus kau perbaiki. Pahami dulu itu. Kenapa kamu panik? Tunggu aku debat sama dia. Tunggu biar tahu cara berdebat. Makanya nggak ada pintar-pintar kalian. Omonganmu harus kau pertahankan dengan argumen yang waras. Bagaimana 1 jadi 3? Itu dulu kau sampaikan, kau jelaskan. Kalau ayat kau tabrak-tabrakan, banyak ayat itu bisa ditabrak-tabrakan untuk membela doktrin, tetapi bukan kebenaran seperti itu. Silakan. Jawab itu. Kenapa bisa 3? Apa dasarnya? Mutar saja kau dari tadi. Silakan. Jangan bersembunyi di balik ayat. Iblis juga pakai ayat mencobai Tuhan Yesus. Tahu kalian itu? Beda konteks tadi yang dijawab. Iblis juga, dengar dulu, iblis juga pakai ayat mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kau pertanggungjawabkan dulu kenapa bisa 3 di perjanjian baru, 1 pribadi di perjanjian lama. Itu yang harus kau pertanggungjawabkan. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, karena isi ridho. Silakan. Oke, mengapa 3 pribadi? Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Tutup, awas. Jadi begini ya. Mana yang benar? Berjalan bukan Sabar. diciptakan dan dapat binasa. Tadi ditanya.
Jadi begini ya. Akan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi begini dulu. Manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya satu. Aduh. Yohanes 1 Oke, ayat jadi 1. begini dulu. Kan kalau Tuhan di perjanjian lama satu pribadi, Tuhan perjanjian baru tiga pribadi, Tuhan mana yang benar? Satu pribadi atau tiga pribadi? Satu pribadi perjanjian lama, dua pribadi di perjanjian baru. Oh, dua pribadi di perjanjian baru. Kalau berarti dua Tuhan yang berbeda dong, betul? Satu roh bukan yang berbeda. Mereka satu roh. Saya tanya, bro, dengar baik-baik. Tuhan Sudah kamu bingung dengan pertanyaanmu kamu sendiri, kamu bingung. Begini kau ini memang gak ada isi otakmu ini. Jika 16 sampai 17. Bro, diam dulu bro. Kan kamu sudah mengatakan bahwa Tuhan perjanjian lama satu pribadi. Tuhan perjanjian baru itu ada dua pribadi. Artinya kamu bukan Tritunggal kan? Karena kamu mengatakan Tuhan itu dua pribadi perjanjian baru. Kau sudah lecet. Kau bukan Tritunggal. Tanya tadi di perjanjian sama atau beda? Oke, saya tanya, Tuhan perjanjian baru dua pribadi atau tiga pribadi? Tiga pribadi. Aku dan Bapak ada satu. Oke, kenapa kau bilang tadi dua pribadi? Yang kamu tanya tadi di perjanjian lama itu pribadi yang berbeda atau bukan? Aku jawab. Oke, sabar. Saya tidak tanya pribadi yang berbeda. Jika Tuhan perjanjian lama satu pribadi, Tuhan perjanjian baru tiga pribadi, apakah itu adalah dua Tuhan yang sama atau yang beda? Tuhan yang sama dalam tiga pribadi. Begini, mendingan saya itu gak usah bertanya lagi kepada orang gila. Ya? Gimana kamu Sudah. Tuhan Bapak ada satu. Roh Kudus keluar dari siapa? Roh Kudus keluar dari siapa? Oke, jadi begini. Ayo, Roh Kudus keluar. Makanya saya bilang, diam dulu, Dulos. Pertanyaanku, kamu yang bertanya giliran Dulos. Sekarang saya mau tanya begini. Aku datang dan keluar dari Bapak, apakah itu kamu pahami secara harafiah atau kiasan? Apa itu? Jangan persulit kata, aku nggak ngerti itu. Aku datang, itu kan Tuhan kau bilang Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri, aku datang dan keluar dari Bapa, betul? Nah, terus bagaimana dengan aku dan Bapak adalah satu? Diam dulu, satu-satu dulu, bro. Kamu nggak tahu diskusi loh kamu, terbang-terbang. Nah, kalau kamu bilang aku datang dan keluar dari Bapa, apakah itu secara harafiah atau kiasan? Selamat siang. Makanya saya tanya dulu, Ini diskusi dulu ya, lawan. Harafiah dengan kiasan aja udah nggak tahu gimana Anda mau lanjutkan diskusinya. Iya, betul juga sih, betul Lihat lah lawannya. Buang-buang energi, harafiah saja nggak tahu. Kamu menghimbau kamu sebelum kau dalam nanti kepada lumpur dosa. Anak setan, oke? Makanya kamu terbelenggu, kamu buta sekarang, Masuk penyusup di antara kita. Kamu sekarang dilingkari iblis, kamu sekarang dilingkari, berangkat kamu dari keadaan dilingkari iblis dan setan itu, kau dirangkul iblis setan kau sekarang. Gaya ini. Udah dengar. Tinggal binasa kau pada akhirnya nanti. Itu lagi Pak. Pertanyaan saya itu simpel. Apakah Tuhanmu dengan Tuhan yang Masih Tuhan, masih ada lagi rekan-rekan di sini memperingati. Narasi yang tadi mulu bang, udah dijawab sama Bang Aswan Lojo. Kayak nggak ada narasi lain aja. Oke. Kualitas muka di dalam perjanjian lama, nama Tuhan perjanjian lama itu apa? Dari tadi dia sudah mengatakan dan sudah dijawab oleh apa dijawab dari tadi. Makanya kamu jangan kritik. Kamu jangan kecubur aku. Itu mendeskripsikan Tuhan itu sendiri, bahwa tidak ada seperti dia, bukan sebuah nama. Kalau belum nyata aja bang. Makanya katakan tadi Billy, kalau begitu kau bernarasi, maka katakan Tuhan comberan, Tuhan laba-laba yang kamu harapkan tentang hidupmu. Ya teman-teman ya, aku nggak akan pernah sama seorang bertuhan di perjanjian lama. Belajar tetrapakanton lagi bang, belajar tetrapakanton lagi ya. Saya lagi menjelaskan di Facebook bahwa kalian tidak bisa menjelaskan nama Tuhan di perjanjian lama. Facebook gimana caranya Billy? Kau dari itu nggak begini Billy. Mungkin malam ini saya akan doakan Anda kembali, saya akan doakan Anda kembali kepada kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kami, kebenaran Tuhan tentang Alkitabiah. Jauh dari yang Anda arahkan tadi dari Alkitab. Apa kau dulu? Bill, berdoa, minta tontonan Roh Kudus, Bill. Minta tuntunan Roh Kudus. Sabar ya. Biar kembali lagi ke gereja Advent. Yang benar. Kok nggak pantas ya? Sabar. Saya mau tanya dulu Pak, siapa nama Tuhan dalam perjanjian lama? Dari Billy. Nama Tuhanmu ada Tuhan. Maka kalau yang kamu katakan nama Tuhanmu itu hadapkan Tuhanmu itu. Oke,
Jadi begini Pak ya, ketika dikatakan nama Tuhan Bukan begini, begono begini dari tadi kau begini begono. Anda menarasi begini. Dan begini begono. Maka katakan kau ciptakan Tuhan nafsumu dan pikiranmu, maka Tuhan adalah Abang yang ngasih nama Tuhan itu sendiri emang ya? apa? Abang yang ngasih nama Tuhan itu sendiri ya? mendidikan hidupmu sekarang. Makanya Kamu pendeta-pendeta semakin kau perkuat seperti beli-beli. Ya udah, makanya abang keluar dari Kau Advent, perkuat Bang. itu, Pak. Maka Abang nanti keluar pada dari kita kau Advent, akan Bang. blank. Saya pastikan kau akan blank. Apa lihat jemaat-jemaat kalian mengatakan Tuhan tidak punya nama di perjanjian lama. Ya makanya kalian jangan cuma tidur kalian pendeta-pendeta Advent. Masa Tuhan tidak punya nama di perjanjian lama? Ini jemaat-jemaatmu ya. Ini. Makanya kalau begitu cara narasimu saya katakan Tuhan Bang, adalah jadi tetra gantung lagi, Bang. Jadi Jadi bicara tetra gantung memang lagi, Bang. nafsumu dan pikiranmu jadi Tuhan. Mendidikan hidupmu sekarang. Menyedihkan sekali. Ngapain nih pendeta-pendeta Advent? Dikasih-kasih Ya, perpuluhan. bukan. Maka kamu katakan tadi, maka kamu Bang, ini ada Tuhan keluar. pun tidak ada, Terus maka kamu Tuhan pada Jomber. Costa. Kalau begitu penjelasan Kawan tentang ini. Alkitabiah, maka kita katakan Tuhan itu Tuhan Jomberan. Katoliko. Kemana kalian? Masa Tuhan di perjanjian lama Tuhan tidak punya Kau nama? terbelenggu. Kau dipakai di dalam, maka kita katakan dulunya kamu barangkali seperti kodok di bawah tempurung kau tentang narasimu. Dari memang waktu japek pun kau seperti itu orang botol yang berdosa menjadi kejahatan. Oke, jadi ini hasil ajaran pendeta-pendeta Advent bahwa Tuhan di perjanjian lama tidak punya nama. Ngapain kalian pendeta-pendeta dikasih uang perpuluhan oleh jemaat-jemaat? Hasilnya jemaat Mikel, ngomong apa sih Bil? nggak lagi bilang lagi Kau curang. jangan merasa kemana-kemana. Maka kalau kau bahkan katakan milih Anda dengan saya sekarang jadi nggak enak juga barangkali. Maka katakan kalau begitu cara narasi Tuhanmu, harapkan Tuhanmu. 2000 tahun kau berdoa kepada Perjanjian Biko. lama tidak punya Saya nama. bebas. Memang ini hasil. Ya, makanya harapkan Yang yang punya punya nama, Tuhanmu Bang. itu. Kalau Anda Udah, ngasih makanya nama baru ada katakan Tuhanmu itu namanya. yang mana? Tapi Anda di atas Tuhan. Tuhanmu itu yang mana nama Tuhanmu? Tuhan-Tuhanan yang kamu arahkan. Oke, Tuhan itu saya bisa juga banyak. Tuhan. Congormu jadi sekarang, congormu jadi nafsumu Tuhanmu. Karena menimbulkan Tuhan seperti itu. Uang itu Mika jadi 5 Tuhan, ayat Bang. 1. Mika 5 ayat 4. Tuhan itu secara makna bisa banyak. Bili, suaramu bisa Tuhan, kakimu bisa Tuhan. Kodok pun bisa kau Tuhan, jadi seperti kodok Tuhanmu sekarang. Oke, Yeremia 16 ayat 21 supaya mereka Mana bilang begitu Anda kodok, menjelaskan ya. di dalam ketuhanan? Baru kalian bilang Tuhan tidak punya Mana nama. Anda menjelaskan ketuhanan? Hasil dari pengajaran pendeta-pendeta Advent Bang, cuma belajar tidur. dulu tetramaganton, Bang. Itu tujuan aku waktu bisa bertemu Tuhan di sini. Di Itu sini. tadi udah dijawab. Maka Billy. kalau kamu makanya kamu di Advent pun dulunya kamu nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, maka Makanya kamu belajar belajar di sekolah sahabat, Bang. Dia pintar. Ibadahnya di mobil dia, ibadahnya di mobil, enggak ke gereja. Jangan di mobil makanya ambil pelayanan ya. Nah, gitu Billy. Teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Pengajaran mereka Apa lagi? bahwa mereka menolak bahwa Tuhan di perjanjian Kami lama mengasihimu tidak punya Billy, nama. kami mengasihimu Sedangkan Billy, tinggalkan kalau kita narasimu. lihat ya di dalam Kami Keluaran mengasihimu, 3 ayat tinggalkan 13, narasimu. Tinggalkan bahwa tentang ketika abal-abal yang kamu Musa arahkan itu. namanya, Kamu Tuhan masih tidak dalam punya dosa yang nama. belum jelas nanti Mereka pada akhirnya. mengatakan aku adalah aku itu adalah Kayak nama. aku lah, Ini sangat kau berbahaya. itu bocah, kau bocah, Dalam ngerti bahasa lagi kau Yunani itu. ego eimi. Bahasa Yunani itu bahasa Yunani ego eimi. Bahasa Yunani itu tadi Pak. bahasa Yunani ego eimi bahasa Ini Yunani mungkin bahasa bagian dari bahasa Alexander dalam bahasa Ibrani itu bukanlah nama. Nanti kalau dalam Nggak ngerti kau itu, jadi kau simpulkan Tuhan sesuai pikiran dan pikiran dan kehendak hidupmu. Itulah nama aku dan aku turun temurun. Nama Musa nama. Dikonfirmasi dalam Kenapa kamu sikap diri itu seperti itu? Dulunya kamu nggak seperti itu. Itulah namaku. Kemudian Yeremia 16 ayat 21. Dia nama diarahkan kepada nama siapa? Maksudnya nama itu nama diarahkan kepada apa namanya? Nama dia simbol kekuasaan di dalam Tuhan. Absolut Nah, pure. ketika kita mengatakan Dia haleluya, segalanya. haleluya itu artinya apa? Pujilah Yahweh. Apa arti haleluya? Nah, kemudian Yotefave dia melakukan segala tindakan itu Kamu membawa nama dan berfokus tindakan ke Yotefave dari dulu dari itu kau berfokus kepada itu, tapi kamu tidak mengerti dan tidak memahami. disebut Yotefave Rafa. Yotefave Yasa. Nah, Yotefave Yasa yang disingkat dengan akronim itu Kenapa kamu seperti anak jangan kasih nama. Kamu dulu dia lapas sekolah barangkali kau. Iota Eta Sigma Omikron Sigma Upsilon Sigma. Dia ISU apa? Nah, kata SEU di ISU itu dari transliterasi ya ke dalam Yunani iota dengan eta. Kemudian dan penjelasanmu seluruhnya maka Tuhan yang penjelasanmu tentang Alkitabiah dan Tuhan abal-abal yang kamu jelaskan. Tuhan abal-abal Tuhan Jomberan. Baik jadi Protestan umumnya. Karena maknanya tentang hidup mulia ini. Ternyata di Advent juga mereka nggak mengenal nama Tuhan. Jangan kamu arahkan Ini jadi bumerang yang bagi gereja Advent juga saudara-saudara. Sedikit lagi kita akan tutup sampai. Buang aja dia manggut, turunkan aja dia. Tapi saya belum bicara dia jadi dengan Advent ini karena mereka ini sudah tidak mengajarkan pendeta-pendetanya ini tidak mengajarkan untuk membantu. Jangan mereka arahkan kamu kotor. Sudah berbeda, sudah tidak membawa terang lagi. Sudah. Jadi, sudah tidak tahu mana Advent, mana Ortodoks, mana Katolik.
Karena narasi Tuhan tidak punya nama itu adalah narasi dari bapak-bapak gereja yang Udah, Anda gabung aja ke gereja. Mana mengatakan ada itu dari Tuhan bapak-bapak gereja semua yang dikatakan dan penarasi wajib kamu jelaskan. Nah, jangan kau ciptakan Tuhan secara pikir dan kerja adalah di abad kelima di mana bapak gereja itu yang Babi dan menguduskan hari Minggu sahabat. Nah, umat-umat Advent sekarang ini sudah mengikuti narasi itu. Mereka nggak mengenal nama Yotefafe. Sangat menyedihkan. Jangan kau karang-karang Tuhan. Jangan kau karang-karang Tuhan. Adalah Yotefafe dan Yesus adalah mana kamu menjalankan itu bagaimana itu nama Tuhan, nama Tuhan di dalam hidupmu. Maka kamu sudah katakan tadi, maka kalau begitu cara narasimu tidak bermakna Tuhan. Maka dikatakan Tuhan Jomberan yang kamu jelaskan Tuhan abal-abal, Tuhan yang di WC. Dulu deh kamu nggak seperti ini, kamu udah gelap, dikuasai iblis. Kau berangkat dari keadaan itu. Jangan kau dibelenggu itu. Masih ada kau manusia tentang kemanusiaanmu. Masih ada dari kebenaran di dalam Alkitab. Maka berangkat kau dari keadaan kegelapan itu bocor. Oh ya, sudah Pak. Mendidikan hidupmu sekarang. Saya sudah. Mendidikan. Ya terima kasih mendidikan hidupmu. Saya nggak pernah menduga ada seperti ini. Oke. Jadi Anda masih memilih untuk mengikuti ortodoks sebab Tuhan tidak punya nama. Tuhanmu tidak ada. Tuhanmu Tuhan Jomberan, Tuhan WC. Saya pijak Tuhanmu. Ingat kalimat saya. Semasa kau berbicarakan ketuhanan seperti itu dari Alkitab, saya menantang Tuhanmu. Ingat kalimat saya. Artinya Tuhan kan tidak ada nama Tuhan di perjanjian lama. Yang kamu artikan, yang kamu nararkan itu adalah Tuhan Jomberan. Karena makna Tuhan tidak mengerti kamu dari sekarang. Nah gitu. Kamu gelap. Oke. Udah? Kamu gelap. Ya. Jadi begini ya, nanti saya akan buka komal. Bukan begini. Begono dari tadi kau begini tentang narasimu dari dulu. Memang inilah yang membawamu gelap. Kamu udah gelap. Makanya kalau gereja jangan setelah kamu sudah gelap sekarang. Setelah kita mengasihimu, kau kembali lagi kepada Alkitab, kepada kebenaran. Setelah tutup sahabat nanti, saya akan bilang bahwa Advent cium pantat Katolik. Ya. Oke. Sabar, tenang. Ya. Saya Oke, teman-teman Katolik yang di bawah ini bukan orang Advent ya, karena Advent tertunggal kok. Jadi begini. Ya. Kalau mau ditelusuri, dia habis pencuri Roh Kudus yang satu sekali mungkin dari Pentakosta mungkin. Jadi kalau mau ditelusuri, satu hakikat tiga pribadi itu tidak ada di dalam Alkitab kecuali di dalam narasi Katolik. Jadi kalian cium pantat Katolik. Paham? Kenapa kau pikir-pikir dili itu? Kenapa kau pikir-pikir dili itu lagi bicara? Loh, satu hakikat tiga pribadi nggak ada di dalam Alkitab, tetapi satu hakikat tiga pribadi ada di dalam KGK Katolik, ya, ada di dalam narasi Katolik. Artinya kalian mencium pantat Katolik, selesai kita. Ellen White juga mencium pantat Katolik dong, karena dia menuliskan itu. Mana dia mengatakan satu hakikat tiga pribadi? Oke, selesai kita. Ada. Makanya hidupmu yang selesai, dan penjelasanmu tidak bermakna, tidak ada tujuan. Udah, Advent mendidikan kau sekarang, sudah. Bukan mendidikan kau sekarang, benar-benar mendidikan. Jam 7 malam saya akan bilang kamu hanya tinggal. Kalau namun saya katakan kepada kamu adalah sekarang kau pilih adalah manusia terkutuk lah kau sekarang. Ngapain kalian teruskan dari sahabat? Kau terima atau tidak itu kau manusia terkutuk. Ya, bukan kada di dalam dan Tuhanmu penjelasan Tuhanmu nafsumu dan pikiranmu jadi Tuhan maka kau manusia terkutuk. Nah, sudah selesai kita. Kalian ini penyembah hidupmu maka saya katakan dari tadi kepada Anda bukan tentang mana di dalam Alkitab dan kau jelaskan. Ada deh centar kecil kamu ini. Sekarang lari-lari. Dulu kamu seperti ini. Oke. Jadi begini ya. Ada bahasa Greek, bahasa Jerman, bahasa apa yang kau tahu? Bocor. Sekarang kau jadi bocor. Loh, kok kalian jadi bela saya mungkin keras kau dengar tapi bukan saya membenci secara personalmu, tetapi kamu di dalam kebenaran, di dalam kegelapan. Kamu nggak sadar. Kenapa kalian mencium pantat Katolik? Bukan pertanyaan, koreksi hidupmu, koreksi kata-katamu. Kenapa kalian mencium tentang narasimu? Bukan kalian bahkan. Bukan pertanyaan yang Anda jelaskan. Kamu maka saya katakan kamu gelap, maka saya tantang Tuhanmu kalau begitu cara narasimu. Yang saya sangat sedih kalian seolah-olah di dalam kegelapan kau seolah-olah kamu lebih hebat dari orang kebenaran di dalam Alkitab. Maka dengan kata lain kalau ada tentang itu yang kamu hidupkan, berdua kau 2000 tahun tentang tipu. Saya gila. Saya belajar Tuhanmu. Saya memang mau bongkar Advent. Saya bongkar enggak. Kamu juga tinggal di dalam waktumu nanti kamu kalau ada pilihanmu. Kalau kamu tidak bertobat, tidak mau masuk ke dalam kebenaran yang kamu jelaskan tentang Tuhan. Sabar. Jadi gila nanti. Saya akan bersihkan gereja Masih Advent hari ke-7 itu janjiku dan sumpahku. Iya, terserah kamu lagi. Pakai matahari. Terserah kamu. Menjanjikan apa yang katakan di gereja Masih Advent dari 7 nggak lebih dari Jomberan kau. Nggak lebih dari Jomberan. Di Jomberan itu. Ada yang berani tantang saya di Facebook saja saya. Nggak ada jemaat orang seperti kamu di gereja Masih Advent dari 7. Jemaat seperti kamu tidak akan pernah ada, bocor. Orang yang bermoral di sana bukan seperti kamu. Kalian kan itu Billy bocor. Kalian dari tadi begini Pak ya. Tidak akan pernah Anda dapatkan, hanya kamu barangkali dan kamu tidak di dalam lingkungan itu lagi.
Saya pastikan kamu tidak akan pernah masuk ke sana. Kalian cuma koar-koar. Kalian cuma teriak-teriak, tidak ada penjelasan dari tadi. Kamu yang koar-koar menjelaskan tidak ada cara di dalam Al-Quran seperti yang Anda arahkan. Di dalam ayat sama masih apa itu bukan seperti yang Anda arahkan tadi. Maka saya katakan ada jomberan. Di mobil aja. Asalnya mana yang kayu di sini? Asal Pak pencuri. Kalian nggak usah lah di mobil. Kalau memang Bukan kamu nggak usah, nggak bermakna kamu kan hidupmu pun tidak berarti. Maka mungkin di dalam nggak berarti kamu hidup tentang hidupmu. Kalau kamu katakan tadi menegor, apa yang kau tegor? lebar di Unai di Unklap lebar kok ambil pendeta. Unai. Emang ada pendeta kaya? Maka kamu memang sebenarnya katakan kamu nggak ada di sana. Saya itu kuliah dulu pun nggak pernah Jangan lebar. bawa ke sana, jangan bawa ke sana. Kamu seolah-olah bisa memaparkan Tuhan jomberan. Iya. Pendeta kaya asalnya Enggak, lu mana bisa yang ngomong kaya? kayak gini kalau lu mahasiswa terbaik atau lu orang Advent paling pintar, lu nggak ada apa-apa. Bukan orang termasuk yang kamu nggak bisa berdialog. Yang kamu narasikan menimbulkan Tuhan dan pikiran dan pikiran dan naramu. Saya nggak bisa diajak berdialog. Oke, terima kasih Pak Vivi. Kamu sudah masuk ke jomberan di WCG8. Oke, kalian di sini Kamu berangkat dari keadaan itu. Ya resikonya dan konsekuensinya kau yang menerima bukan kami, tetapi tetap kami mengasihimu. Nah, benar. Jangan pernah dengar Bagian jangan kebenaran kamu tinggalkan semua narasimu, tinggalkan paparamu dan pikir dan kendil nafsumu dari Tuhan. sabar. Kalau kalian tidak suka hancur, di sini aja kalian jangan pernah masuk di Komal Islam. Oke? Kuhancurkan kalian di Komal Islam. Jangan urusanmu itu. Begini, Bro. Jangan bukan urusanmu itu. Maka saya katakan bukan begitu, Bro Billy. Kenapa? Maka dengar. Billy. Semua narasimu semua sekarang ini tentang hidupmu nggak lebih dari Tuhanmu jomberan. Sabar, Bang. Sabar. Udah ya. Oke, sudah selesai kita. Mau berdua bawa apapun tidak ada makna karena kamu sudah memang gelap tentang hidupmu. Sudah. Gabung ke Dan Pentakosta, Tuhanmu Bang. pun Tuhan yang Jelas, gelap. Oke. Tuhan jomberan, Tuhan ada godong. Billy udah gelap. Oke, jadi begini ya. Udah gelap kau tuh. Terus kamu bilang kamu sering diskusi Bukan begini. dengan Suma. Penjelasan yang kamu jelaskan jauh dari kebenaran tentang Bible, tentang Alkitab. Sudah, Bang. Lalu kau simpulkan, kau karang, lalu merebes kau kepada cara personal orang. Sudah, Bang. Sudah, saya mau bicara dengan Itu yang membahayakan hidupmu. Tetapi kalau semakin matang di situ, semakin datang di situ. Jadi begini, apa pada akhirnya nanti? Kamu jangan bangga Konsekuensinya Anda yang tahu nanti. debat sama Islam. Justru Anda yang membanggakan dari tadi, Bang. Makanya saya Enggak urusanmu itu debat-debat. Apa yang kamu debatkan kepada mereka? orang ini. Sabar. Ada, Bang, ada. Jadi begini, kalau kamu semua sering Bukan dari tadi kau begini, pokoknya begini, bocor. Gak mau ke mereka debat. Oke? Itu bedanya kita. Begini bocor, ini begini. Jangan kau karang-karang Tuhan. Siapa kau Begini, karang Tuhan? jangan naik di Komal Islam, kalian kuajar. Karena mereka masih menaruh wajah kepada saya. Kuajar kalian semua kalian, paham? Siapa Anda, Bang? Siapa Anda? Anda siapa? Coba aja. Anda Kau siapa? simpulkan sesuatu yang Anda tidak siapa? bermakna Anda tentang mengatur. hidupmu. Coba aja kalian naik di Komal Islam biar kuajar kalian. Paham? Mobil. Pokoknya saya lagi. Kenapa kau sekecil seperti itu? Nggak ada ampun bagi kalian. Kuajar kalian di Komal Islam. Nggak ada pengampunan. Enggak begini, sama kamu enggak ada ampun lagi, enggak ada pertolongan mungkin. Tidak ada pengampunan bagi kalian. Mending yang Anda keluar dari kerja Advent, Bang. Advent Tritunggal, Bang. Mending Anda keluar, bikin kerja baru. Nah, yang gini enak kan? Udah turun dia? Udah turun dia. Turun sendiri dia? Ya. Begini, Saya begini malu, saudara Trot. Dulu, bentar dulu. Enggak kayak gini dulu ini. Betul, kenapa sekarang seperti itu? Di jemaat mana dia, Bang? Di Manado, Bro. Manado. Manado. Di mana dong? Heeh. Dan pas saya pastikan dia di dalam jemaat pun tidak akan diterima dia. Tidak akan diterima, pasti Kalau disiplin. nggak diterima kan, makanya dia di sidang, dia di ekskomunikasi kan, didisiplin kan, makanya dia itu ibadahnya di mobil, dia nggak diterima. Oh, di begitu gereja. ya? Iya pasti lah, kenapa mungkin diterima di dalam jemaat kita seperti manusia seperti sumberan ini? Bukan, karena beberapa dari anggota jemaat di tempat dia bergereja itu juga ada cerita tentang tingkah lakunya juga gitu loh. Jadi emang udah bahaya sih, maksudnya secara kealahan aja udah berbahaya, di dalam perilaku juga sebenarnya demikian. Jadi orang ini sebenarnya melampiaskan tentang emosionalnya dia ketika berbicara tentang kealahan. Itu bukan pure sebenarnya, pandangan dia seperti itu. Nah makanya dia ini juga sebenarnya sering tidak sepemahaman, padahal sama-sama Wanes. Jadi Wanes ini juga ada variannya, ada ragamnya. Sama Malikil juga dia nggak sesuai, sama Samuel juga nggak sesuai. Jadi Wanes mana yang benar? Itu kan harus tahu.